Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Siwi Sukmawati dengan NIM 1905-124770 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang media pembelajaran IPA berbasis online. Nah, apa itu media? Media merupakan saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima pesan. Nah, selanjutnya ada tujuan penggunaan media. Secara umum, tujuan penggunaan media itu sebagai saluran komunikasi. Dan tujuan penggunaan media pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, yang ketiga, memberikan arahan tentang tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, menyediakan evaluasi mandiri. Yang kelima, memberi rangsangan kepada guru untuk kreatif. Yang keenam, menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketujuh, membantu pembelajar yang memiliki kekhususan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi media pembelajaran. Yang pertama ada fungsi atensi. Fungsi atensi ini merupakan media visual inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Nah, seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pembelajaran, sehingga mereka tidak memperhatikan. Nah, pada kali ini, media gambar, khususnya gambar, akan diproyeksikan melalui overhead proyektor dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian kepada pelajaran yang akan diterima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran itu semakin besar. Yang selanjutnya ada fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkatan kenikmatan siswa ketika belajar membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya, informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat ada fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris ini terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan dengan verbal. Kemudian menurut Kemp dan Dayton tahun 1985 dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya. Nah, yang pertama itu memotivasi minat dan tindakan. Yang kedua menyajikan informasi, dan yang ketiga memberikan instruksi. Nah, apa sih manfaat dari media pembelajaran? Sujana dan Rifai mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru mengajar tidak kehabisan bahan ajar.
Apalagi guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Nah, yang terakhir ada siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan, terutama kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lainnya. Nah, di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, kita harus tetap semangat belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka wajah pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi COVID-19. Konsep sekolah di rumah tidak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional. Meski makin populer, penerapan pembelajaran online selama ini juga terbatas, tapi kebijakan physical distancing untuk memutus penyebaran wabah memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar di rumah dengan sistem online. Dalam hal ini menuntut para praktisi pendidikan harus melakukan inovasi pembelajaran secara besar-besaran demi mencapai suksesnya tujuan pendidikan di Indonesia ini, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran IPA di SD, diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam secara ilmiah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang belajar IPA adalah metode atau strategi belajar yang digunakan oleh guru. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, metode, strategi, atau teknik pembelajaran yang tepat perlu diupayakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah melakukan inovasi dalam strategi atau teknik pembelajaran. Salah satunya adalah mengkolaborasikan model pembelajaran yang interaktif berbasis IT atau informasi dan teknologi. Nah, berbagai macam media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Maka ada beberapa sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran sains IPA berbasis IT yang dapat digunakan secara gratis oleh pendidik dan peserta didik. Pada umumnya pembelajaran online pada masa sekarang ini menggunakan beberapa platform, di antaranya yaitu Zoom Meeting, Google Classroom, kemudian Google Meet, dan WhatsApp Group. Yang pertama ada Zoom Meeting. Zoom Meeting merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video bertatap muka. Aplikasi ini digunakan dalam berbagai seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Yang kedua ada Google Meet. Sama halnya dengan Zoom Meeting, Google Meet juga bertatap muka dengan menggunakan video. Di sini juga dapat men-share materi yang akan dipelajari dari PPT yang telah dibuat. Yang ketiga ada Google Classroom. Pada platform ini tidak bisa untuk berkomunikasi dengan menggunakan video. Biasanya platform ini digunakan hanya untuk mengirim tugas dan berdiskusi kecil dengan ketik. Yang keempat ada WhatsApp Group. Aplikasi ini sangat penting bagi siswa-siswa karena aplikasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi dari guru kepada siswa-siswanya. Aplikasi ini digunakan sangat mudah dan biasanya hampir setiap orang memiliki aplikasi ini. Nah, selain keempat platform tadi, di sini saya juga akan membahas tentang platform-platform lainnya. Di antaranya yang pertama ada Rumah Belajar.
Rumah Belajar merupakan aplikasi belajar daring yang dikembangkan oleh Kemendikbud dengan tujuan untuk menyediakan alternatif pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Terdapat berbagai fitur sumber belajar, seperti laboratorium maya, kelas digital, bank soal, buku sekolah elektronik, peta budaya, karya bahasa dan sastra, serta fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa secara gratis. Namun, pada kenyataannya belum ada yang menggunakan platform ini. Yang kedua ada Meja Kita. Nah, penyajian materi dilakukan secara sistematis dan dilengkapi forum diskusi yang bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Meja Kita menyediakan materi pembelajaran dari SD sampai SMA yang gratis dan cukup lengkap, serta ribuan catatan yang sudah diunggah oleh murid-murid di komunitas pelajar di seluruh Indonesia. Meja Kita mendukung siswa yang harus belajar di rumah untuk dapat berdiskusi, PR, soal dan tugas, serta berbagai catatan materi pembelajaran lainnya. Yang ketiga ada Ikando, merupakan aplikasi pendidikan anak dengan kurikulum 2013, revisi yang dikembangkan secara komprehensif dengan ratusan mini games yang akan meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat ada Google for Education, untuk mendukung belajar daring terutama yang diterapkan oleh berbagai daerah. Pada isu pandemi COVID-19, Google for Education menyediakan layanan menggunakan Chromebooks dan G Suite yang memungkinkan pembelajaran virtual walaupun dengan konektivitas internet yang rendah. Yang kelima ada Kelas Pintar, yang merupakan salah satu penyediaan sistem pendukung edukasi di era digital yang menggunakan teknologi terkini dan membantu murid dan guru dalam menciptakan praktik belajar mengajar terbaik dengan menghadirkan personalisasi dashboard untuk siswa, guru, dan orang tua. Kelas Pintar berisi materi kurikulum 2013 yang disajikan dengan interaktif. Nah, selanjutnya ada Microsoft Office 365 yang menyediakan layanan Office 365 yang dapat digunakan oleh guru dan siswa secara gratis dan bukan versi percobaan. Office 365 dapat diakses dan diperbarui secara real-time termasuk Word, Excel, PowerPoint, OneNote, dan Microsoft Teams serta fitur ruang kelas lainnya. Guru dan siswa hanya perlu menyiapkan alamat email dengan domain sekolah. Selanjutnya ada Kuiper School, menawarkan cara belajar mengajar. Platform ini mudah untuk mendukung guru untuk mengelola tugas dan pekerjaan rumah lebih efektif, sehingga guru dapat mengenal kekuatan dan kelemahan siswa dengan lebih mudah. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari platform-platform yang digunakan selama pandemi COVID-19 ini. Dengan menggunakan media online tersebut, maka pembelajaran IPA atau sains yang biasa saja akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika dikolaborasikan dengan kecanggihan teknologi. Secara tidak langsung, kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Pembelajaran sains IPA berbasis penggunaan teknologi informasi dalam menyelesaikan tugas pada siswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran yang kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, teman-teman, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran IPA berbasis online melalui platform-platform yang telah tersedia. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.